Sebuah jembatan gantung yang berada di desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, yang menghubungkan dua dusun antara dusun Warung Nangka dan dusun Wanajaya. Kerap ada penampakan sosok wanita dan juga suara tertawa. Untuk itu, tim Wijil Asem akan melakukan penelusuran di sekitar jembatan gantung ini. Penelusuran kali ini Wijil Asem akan ditemani Jepri Petir, seorang tokoh spiritual dari desa Dukuh. Tetap ikuti terus penelusuran kami di Wijil Asem mengungkap misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama kami tim Wijil Asem, tim pengungkap misteri. Malam ini kami berada di sebuah jembatan gantung ya. Jembatan gantung yang ada di desa Ciasem Tengah. Jembatan gantung ini menghubungkan antara dua dusun, yaitu dusun Warung Nangka dan dusun Wanajaya atau Wanarasa. Dimana di jembatan gantung ini kalau malam hari nggak ada yang berani lewat ya, karena menurut cerita warga sih suka ada penampakan makhluk halus. Untuk itu malam ini kami akan melakukan eksplor ataupun penelusuran di sekitar jembatan gantung ini. Tetap ikuti penelusuran kami di Wijil Asem mengungkap misteri. Ya, sekarang saya berada di jembatan gantung ini ya, yang menghubungkan antara dusun Warung Nangka yang di sebelah sana, sedangkan di sana dusun Wanajaya atau Wanarasa ya. Jadi pas saya pertama masuk ke jembatan ini, saya sudah merasakan energi yang besar ya di sekitar jembatan ini. Saya juga sampai merinding ya tadi ya. Coba nanti kita ke tengah jembatan ya. Pantas aja ya kalau malam hari tidak ada yang berani lewat ke sini ya. Saya juga dari tadi merasakan energi yang besar nih di jembatan gantung ini. Jadi ini di bawah ini kali Jengkol ya, di Jengkol. Jadi malam ini saya juga nggak sendirian ya. Malam ini nanti saya akan ditemani Ki Jepri Petir ya, dari desa Dukuh.
Jadi menurut cerita beberapa orang yang pernah lewat ke sini, di sini sih sering ada gangguan makhluk halus ya, seperti sosok kuntilanak ya di sini. Di sana juga ada. Saya juga merasakan energi yang begitu sangat besar nih di sekitar sini. Dan nanti kita ke sana aja ya, kita temui Ki Jepri Petir ya, untuk menanyakan ada apa aja di sekitar jembatan ini. Sekarang kita akan nemui Jepri Petir ya, yang sedang berinteraksi di sebelah sana. Ayo kita temui. Ya, Jepri Petir sekarang sedang berinteraksi di sini ya. Selamat malam Pak. Malam. Gimana Pak hasil interaksinya Pak? Jadi saya kan tadi ekspor ke sebelah sana di jembatan ya. Yeah. Kayaknya energinya besar sekali Pak di jembatan itu. Yeah. Saya sampai merinding banget. Kalau di sini gimana Pak? Untuk tempat ini hasil pendeteksian itu ada terlihat itu dua sosok wanita. Yang satu putih berambut panjang tapi ada tanduknya. Tapi Apa itu sosoknya kuntilanak? ya semacam itulah. Tapi kuntilanak juga ada yang bertanduk gitu ya? Biasanya tidak, biasanya dalam gambar Iya. itu, tapi ini bertanduk ya. Yang satunya berbaju putih, yang kedua itu seperti tidak pakai baju juga. Tapi satu agak tinggi, yang kedua agak pendek. Nah, itu nanti sesekali ketika memang ada yang lewat, terutama tengah malam. Nah, itu kadang dia sambil ketawa. Dan kalau si yang lewatnya itu tidak berani, dia akan cegat di situ, di turunan jembatan setelah jembatan terakhir. Seperti itu. Berarti itu sosoknya negatif Pak ya? Negatif, suka ganggu. Terutama kalau memang si yang lewat itu merasa takut. Iya, jadi menurut cerita warga kan dulu kan di sini belum ada lampu Pak ya. Ya. Makanya kalau ada yang lewat sini suka ada yang ganggu gitu. Iya. Ya, itu sosoknya wanita berupa suara ataupun suka mewujud. Kadang suara muncul. Itu tergantung orangnya yang lewat. Kalau dia merasa bahwa ketakutan banget, itu akan wujud. Kalau energi si makhluk itu kan bisa menyedot seseorang, manusia yang memang manusia itu merasa takut. Tetapi sebaliknya, kalau dia berani itu tidak akan mewujud. Ya, karena apa? Nah, karena di situ energinya dia lebih besar. Apalagi kalau misalkan orang itu bacaan fokus dengan bacaannya dari lisan dan hatinya, nah, insya Allah itu tidak akan Mengganggu Pak ya? Tidak akan mengganggu, malah takut. Berarti sosok wanita itu diamnya di sini Pak ya? Diamnya di sini. Cuma suka ganggu dia Ya, di tengah sekali jembatan. dia ke sana. Iya. Tadi Seperti saya lihat di Jepri Petir di sebelah sana deteksi juga ya? Ya, di sana ada sosok hitam. Apa Tapi kita tidak. coba ke sana aja gitu Pak ya? Boleh. Ya, tetap ikuti terus penelusuran kami di Wijilasa Mengungkap Misteri. Sekarang saya bersama Jepri Petir akan coba ke bawah ya. Mau kita interaksi di bawah. Oh, menurut Jepri Petir di sini Apa ya? Sosok hitam. Ya, sosok hitam. Nah, kadang dia ke sini, ya. Kadang di tempat di situ. Kadang sini. itu energinya negatif apa positif? Negatif. Tapi Negatif. kalau negatif juga mengganggu Pak ya? Mengganggu juga, tapi mengganggu tidak terlalu sering. Apa kita coba ke sebelah ke bawah? Ya. Nanti kita coba ke bawah jembatan ya. Ya, seperti. Ini ada tuh.
gimana Pak aura-aura yang ada di sini Pak? Kalau di sini meskipun terlihat agak angker ya, tetapi hanya untuk energi doang, tidak terlalu kuat, ya tidak terlalu kuat. Jadi nggak nyamber lah energi ya, kurang seberapa lah di sini. Jadi tidak terlalu terlihat jelas sosoknya seperti apa. Tapi katakan ini nggak kurang berarti lah, masih ini. Itu dari adanya di sebelah sana di pohon bambu Pak. Sebetulnya di atas juga ada sih. Di atas juga ada. Emang di tengah jembatan itu menurut cerita orang yang pernah dulu lewat itu Pak, diganggu itu di tengah jembatan Pak? Ya, itu dari atas itu ini tempat itu seperti itu. Coba kita nanti ke tengah jembatan lagi ya bersama Jabri Petir ya. Lumayan energinya ya, sebab biasanya kalau kita jalan juga tidak si jembatan nggak terlalu begini, artinya di situ juga ada di tengah jembatan ya, terutama ini dari atas itunya. Ini pohon ini pohon mangga ya. Saya sarankan pada memang yang lewat harus berani, jangan takut oleh makhluk yang seperti itu. Terutama fokuskan pada pikir. Jadi jangan hanya sampai lisan saja, tetapi juga dibarengi dengan hati. Insya Allah itu akan minggir semua, sehingga kita bisa selamat dan tidak akan diganggu. Tetapi pada umumnya di tempat ini tidak terlalu jahil banget. Di sini masih istilahnya tergantung orang yang lewatnya. Kalau berani dia tidak akan mengganggu, tapi paling hanya jahil, dia hanya ketawa saja di sini. Terutama ketika memang setelah menyeberang jembatan ini. Itu saja. Ini juga di sini ada sosok, tapi bukan sebetulnya bukan di pohon pisangnya, tapi dari bawah ya, dari pohon bambu ini. Itu dari bawah, dia muncul dari bawah. Dia tempatnya di bawah pohon bambu itu, tapi tidak terlalu sering mengganggu ya, hanya sekali-sekali saja. Barangkali
energi yang menarik, karena ini saling tarik menarik, seperti ada pusaka, seperti apa barangnya, tapi ini bukan di bawah, tapi di atas. Ini jangkauannya jauh, bukan di bawah. Kalau di bawah biasanya energinya agak 50 ke bawah. Kalau misalkan 50 ke atas itu biasanya di bawah tanah sekitar 30 cm. Itu bentuk pusakanya apa? Pusakanya seperti batu. Ini sebuah batu, tapi ada di dalam bambu. Apa itu emang batu dari sini gitu? Alam, itu sebenarnya alam, ya. Alam bukan dari ini. Alam memang membentuk sendiri seperti itu. Bukan karena ada yang naruh apa? Bukan. Yang jelas, saya bukan apa-apa dan tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau semuanya hanya Allah yang tahu. Kalau saya bisa merasakan ya, justru kalau di sekitar sini energinya nggak begitu besar Pak ya? Betul. Karena apa? Lebih besar tadi yang di tengah jembatan. Lebih besar tadi, karena apa? Dari awal kan sudah detect, sehingga mereka sok energi sebesar apapun sok dicek, nanti kita ke situ itu akan berkurang. Ya, seperti itu. Karena ada dampak dari yang tadi itu. Seperti itu. Kalau saya bisa merasakan dari justru yang di tengah jembatan itu tadi saya merasakan energi yang begitu besar ya. Sampai saya juga merinding banget pas kita di tengah jembatan. Karena emang menurut pengakuan beberapa warga ya, yang pernah lewat jembatan ini dulu waktu sebelum ada lampu di sini ya sering diganggu ya itu di tengah jembatan ini paling besar energinya energi besar. Ya untuk malam ini, untuk penelusuran malam ini saya rasa cukup ya Pak. Cukup karena ini waktunya juga udah malam. Tadi kita juga udah melakukan penelusuran ke tengah jembatan, di bawah jembatan. Ya mungkin tadi kesimpulannya ini aja ya Pak ya, di sini ya penunggu. Iya. Yang sering mengganggu itu. Ya jadi menurut penelusuran kami tadi yang sering mengganggu itu sosok wanita ya Pak. Wanita yang memang tadi sudah disebutkan rambut panjang, kemudian memang mukanya juga nggak jelas gitu ya. Tapi di situ ada bertanduk ya. Nah, apapun itu, dunia ini hanya dua, materi dan energi. Materi itu yang kelihatan dan energi yang tidak kelihatan. Tetapi kita kembali ke diri kita masing-masing ya, jangan sampai takut seperti makhluk-makhluk yang seperti itu, karena ya itu makhluk yang kurang sempurna. Kita punya raga dan punya halusnya juga, jadi komplit. Mereka tidak punya. Artinya ketika kita melewati jalan yang sunyi atau memang dirasa disebutnya angker, jangan pernah takut, selalu ingat dan berzikir ya, supaya fokus dalam hati. Artinya pada intinya sejatinya itu tidak ada apa-apa, malahan kita juga tidak ada. Mungkin gitu. Karena yang suka menampakkan diri itu karena bentuk pikiran kita mungkin Pak ya. Pertama pikiran kita karena memang sudah merasa takut. Akhirnya energi itu tersedot sama makhluk paling seperti itu. Ketika kita semakin takut, maka dia semakin kuat ya, semakin kuat dan bisa mewujudkan keasliannya. Jadi seperti itu. Makanya ketika kita berani, nah itu tidak akan bisa menyedot energi kita. Jadi seperti itu ya. Mungkin penelusuran malam ini saya cukupkan. Ya cukup Pak. Cukup ya.
Jadi intinya ketakutan itu bukanlah sesuatu yang harus dinikmati. Ketakutan itu adalah sesuatu yang harus dihadapi, Pak ya. Dan jangan lupa buat para sedulur Wijil-Asem, dukung terus channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.